saya ditemani oleh rekan seumuran saya yang suaranya juga sama bagusnya kayak saya. Ada Rini Wulandari. Fendi Rose Widyadari, Rini Wulandari. Iya, dari mana sih kita sebenarnya? Dari bulan. Bulan ya. Dari tadi sih kayaknya. Rini ini banyak yang request juga karena gini, Kak undang dong Rini Wulandari, kan penampilannya sekarang berbeza, cek. Perutnya loh, abs-nya kayaknya latihannya keras sekali ya kamu ya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang nggak, tergantung kondisi badan. Latihannya apa? Menimba sumur gitu. Ketar dong kalau itu. Sit up apa gitu? Sit up, squat, planking. Luar biasa. Sekarang kita ngobrol sama Rini, kita akan membicarakan hal-hal di luar sana yang sudah terjadi di kalangan selebriti. Yang pertama ini adalah dari sidang perceraian Stuart Collin dan juga Risty Tagor. Ya, tapi kayaknya kalau lihat suasananya tuh antara senang, sedih. Senang tuh karena akhirnya mereka ketemu kan setelah beberapa lama tuh kan Stuartnya di mana, Risty-nya di mana gitu. Begitu ketemu tuh hal yang mengharukan adalah kisah gini nih. Apa jadi tuh? Stuartnya ketemu Risty terus bilang gini, boleh nggak aku pegang perutnya, aku ingin berkomunikasi dengan bayi yang ada di kandungan Risty Tagor. Sedih ya? Sedih, lagi hamil. Lagi hamil. Udah gitu memang kehamilannya itu dari sejak awal memang agak apa ya istilahnya ya, agak PR gitu ya, karena memang harus bed rest, terus ya apalagi kena masalah begini pastinya kan berpengaruh ya mungkin. Jadi itu hal-hal yang kalau saya sih nggak ngeliat langsung, tapi saya ngebayanginnya aja sedih ya. Sedih. Nah ya, tapi walaupun mereka kelihatannya sih waktu bertemu itu katanya ya tetap mengumbar senyum, masih berkomunikasi, tetapi Risty masih tetap kekeh untuk bercerai meskipun Stuart sampai pengen berdamai. Bukannya masih baru kan pernikahannya? Berapa bulan coba kira-kira ya? Berapa bulan sih? 4 bulan? 5 bulan? 4 bulan. Masih baru ya, emang masih baru. Kamu kapan mau nikah? Aduh. Langsung aduh. Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Aku orang keberapa yang bertanya itu? Kalau lebaran aja aku pura-pura tidur atau pura-pura pingsan kalau ditanyain itu. Males jawabnya. Iya. Oke, nah berita yang kedua ini adalah dari kasus Limbat. Kamu tahu nggak kasus yang menimpa Limbat? Enggak. Apa tuh? Aku tuh sengaja datang ke Rumpi biar aku tahu berita-berita. Gitu. Jadi begini. Update banget. Nah, cerita tentang Limbat itu adalah begini ceritanya. Oh iya, aku ngerti. Iya. Kamu ya. Paham. Jadi gini, ada sebuah tuduhan bahwa seseorang yang di CCTV itu terlihat wajahnya menyerupai Limbat itu ya, dituduh telah mencuri sebuah mobil bersama 2 orang lainnya gitu ya. Dan kemarin Limbat itu sudah melakukan press conference. Kita sebenarnya penasaran waktu Limbat press conference. Iya, ya, dia bakal ngomongnya gimana? Suaranya bagaimana Limbat itu ya kan? Ternyata penonton kecewa. Yang ngomong pengacaranya. Karena dia memang nggak pernah ngomong. Nggak pernah. Tapi kalau kata orang yang mengadukan itu, Limbat waktu ditelepon sempat ngomong ya. Nah, oh ini ada beritanya. Pertama yang saya tegaskan adalah benar. Ini ucapan pengacara Limbat ya. Bahwa benar bahwa yang ada di dalam CCTV tersebut adalah Limbat. Ya, di dalam CCTV tersebut adalah Limbat. Tapi ia menegaskan bahwa kedatangan Limbat ke tempat tersebut bukan untuk mencuri mobil seperti yang dituduhkan oleh Ibrahim. Yang dituduhkan yaitu membawa lari mobil itu sama sekali tidak benar. Malam itu Limbat diminta oleh kerabatnya Ibu Linda untuk menemaninya ke rumah Pak Ibrahim di kawasan Kelapa Gading. Ibu Linda mau menyelesaikan urusan utang piutang dengan Pak Ibrahim. Kenapa sih Ibu Linda tuh minta ditemenin sama Limbat? Tanyanya Ibu Linda itu siapa? Itu juga. Nah, dua teman Ibu Linda sama satu lagi ada bapak-bapak juga. Kenapa minta ditemeninnya Limbat? Kenapa nggak minta ditemenin sama penonton-penonton ala ini ya? Biar lebih rame maksudnya ditemenin, ya kan, benar ya? Nah kita nggak tahu ini karena kasusnya masih bergulir. Kita sih pengennya ngundang Limbat ya, tapi katanya lagi nanti bisa didubbing bisa. Tapi katanya Limbat lagi sibuk syuting stripping. Tapi kalau nemenin Bu Linda bisa. Masa nemenin Kak Ros nggak bisa sih Limbat? Oke, udah tahu tuh ya gosipnya, udah baca ya. Kamu suka nonton acara itu nggak sih, berita selebriti gitu? Jarang. Oh, baiklah. Ada lagi Ratu Felicia. Oke. Ratu Felicia. Kamu tahu Ratu Felicia? Tahu dong. Tahu ya. Nah, Ratu Felicia ini kan waktu itu sudah pernah menikah, sudah bercerai. Kemudian sekarang kabarnya juga dia akan segera melepas lagi masa lajangnya dengan menikahi seseorang yang berprofesi sebagai pengacara. Wow. Nah,
resmi dilamar. Ratu Felicia siap nikah tahun depan dengan pengacara. Yang mudah-mudahan lancar acaranya. Kita juga mau undang Ratu Felicia ke sini ya. Hah? Kapan? Belum tahu ya jadwalnya ya. Oh, nanti kita undang sama pengacaranya. Mudah-mudahan pengacaranya nggak sibuk. Oke, nah sekarang saatnya kita akan ngerumpiin Rini. Takut. Nah, tapi sebelumnya kita kumpulkan beberapa informasi mengenai Rini ya. Dan berikut ini rangkumannya mengenai Rini Wulandari. Rini Wulandari, daerah kelahiran Medan 28 April 1990 ini namanya mulai dikenal semenjak menjuarai ajang pencarian bakat di tahun 2007 lalu. Selama karirnya, Rini telah menelurkan 2 buah album, yaitu Aku Tetap Milikmu di tahun 2007 dan Independent Part 1 di tahun 2015. Album terbaru pemilik fanbase Rini Shoes ini merupakan kemunculan kembali jati dirinya sebagai penyanyi R&B. Tampil energik, bergaya busana kekinian dengan lagu menghentak, tak pelak membuat sejumlah pendengar membandingkannya dengan Agnes Mo yang memiliki gaya serupa. Apalagi Rini juga pernah mendaur ulang lagu Agnes di album perdananya yang berjudul Jerah. Kehidupan percintaan Rini tak lepas dari sorotan. Kisah cintanya dengan Anji, ex-vokalis Drive, sempat menjadi buah bibir sekitar 5 tahun lalu. Bahkan di sejumlah pemberitaan, Rini dan Anji mengatakan ingin segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun sayang harapan tersebut kandas seiring kabar Anji merupakan ayah biologis dari anak yang saat itu dikandung oleh Sheila Marcia. Kini tak banyak terdengar tentang pria yang tengah dekat dengan Rini. Apakah kegagalannya di masa lalu menjadikannya trauma memiliki hubungan dengan seorang public figure? Lalu bagaimana pula tanggapan Rini yang sering dibandingkan dengan Agnes Mo? Apa reaksi Rini mengetahui video klipnya tak boleh tayang di televisi karena dianggap terlalu vulgar? Saksikan penuturannya hanya di Rumpi No Secret. Nah, yang tadi di awal saya bilang bahwa perempuan 2 di sebelah saya, Rini Wulandari sama Tina Tun, ini adalah perempuan-perempuan yang bermetamorfosa begitu ya. Kalau lihat fotonya Rini dulu di zaman waktu mengikuti ajang kontes itu. Kamu bagaimana melihat kamu dulu dan sekarang gitu? Lucu sih. Lucu ya. Karena kan dulu masih 17 tahun, 16, 17 tahun. Sekarang udah 25, udah pasti beda. udah pasti beda. Terus dari gayanya. Nah, ini kan kamu gayanya kan sekarang sama sekali beda banget gitu, karena ya memang lebih kayak apa ya, kayak penyanyi-penyanyi luar negeri, ya kan? Ini dulu ya. Ketawa gitu. Sikonian, ya kan? Terus kalau sekarang itu foto-fotonya banyak yang harus di-blur, terutama di bagian perut. Tapi apa kamu memang sengaja meng-create image baru dari Rini Wulandari kah? Iya, emang sengaja rebranding image karena kan kemarin itu pop banget kan. Terus aku nggak ngerasa keluar aja vokal aku. Jadi aku pengen ngubah di R&B. Nah, di R&B sekalian aku rubah image-nya dengan kayak nyamain lagu dengan penampilan aku gitu. Dan disamainnya juga bukan kayak harus dibuat keren atau apa, tapi lebih kayak nunjukin lebih dewasa gitu ya penampilannya ya. Lebih kayak sebenarnya aku tuh dari dulu emang suka monokromatik. Ini kayak Inul Daratista ya. Kenapa aku nggak Inul? Terus Iya, jadi kamu yang menyesuaikan itu. Menyesuaikan, emang dari dulu aku suka monokromatik kayak hitam putih, abu-abu gitu aku suka. Terus tapi kan dari penampilan yang istilahnya ya biasa seperti gadis 17-18 tahun, tiba-tiba kamu merubah jadi dewasa. nah itu sebenarnya crop top itu kita nggak sengaja. Jadi waktu itu aku foto untuk website, itu memang kayak bridge untuk aku rebranding image, bikin dari website dulu kan. Aku bikin website, foto untuk website, terus mas stylist aku coba pakai crop top ini. Oh ya udah, terus ya udah dari samping sama fotografernya Michael teman aku kan, dari samping. Nah pas kita lihat hasil semua fotonya, ini aja nih kayaknya ini bakalan jadi trademark aku dengan crop top. Dan akhirnya sekarang orang taunya kalau crop top ya Rini Wulandari. Pasti banyak kayak fans banyak yang bilang, kenapa sih dia baju crop top terus? Nah that's ini goalnya gitu. Kita ini adalah crop maunya itu. Dan kita lihat slide fotonya. Nah, dan Anda bayangkan ya, kalau kita bilang bahwa ya oke, kita ngomong masalah ini aja effort deh ya, crop top itu ya. Kalau saya bukannya nggak mau pakai crop top, cuma saya harus melakukan sit up 1000 kali setiap hari begitu ya, karena sudah melahirkan itu agak terjadi kantong Doraemon di situ. Ini fotonya nih, ya kan, keren banget tuh. Tapi kalau lihat perutnya tuh jadi loh ototnya. Kamu ngapain sit up berapa kali?
Sit up tiap hari sih, tiap hari. Berapa kali? Tergantung, kadang-kadang bisa satu setnya tuh kayak 20 kali, tapi sampai 3 set. Oh, 3 set jadi 60 Kalau kali. kayak aku lebih ke squat sebenarnya. Squat tuh kayak 250 kali. Hah? Sama plankingnya 1 menit, side plank juga gitu. Begitulah effort yang harus dilakukan untuk bisa menggunakan crop top itu tadi, ya kan? Kalau saya pakai croppingan aja. Di sini cropping bawahnya. Oke. Nah, ini gimana komentar keluarga melihat perubahan penampilan kamu? Ibu gimana ngomong apa? Nah, kalau keluarga aku sih terima-terima aja. Yang iya? nggak terima sebenarnya orang yang nggak tahu apa-apa. Ayo banyak fans ya. Oh, kita bacain komen-komen yang bernada tidak setuju gitu dengan penampilan Banyak Rini. banget, Baca banyak ya. banget. Kita baca. Ini ada beberapa komentar. Nih baca Rini. Pornografi, cek. Ampun dah. Mau cari sensasi kayaknya nih, ya sudahlah. Inspirasi workout banget. Rini, ya ampun, jujur itu bajunya nggak pantas banget dipakai di badan kamu, nggak enak dilihatnya. Apa sih? Lebe banget sih, makanya Rini aja nggak pernah. Oh, dia belain aku. Dia belain kamu. Apa? Dibilang ini ada yang bilang kan Rini, ya ampun jujur aja bajunya nggak pantas banget dipakai badan kamu, nggak enak dilihat. Tapi yang komen aku yang laki. Hah? Yang komen laki. Masa sih? Itu laki kan? Mungkin maksudnya gini, nggak pantas banget dipakai badan kamu, pantasnya dipakai di badan aku. Iya. Mungkin sebenarnya gitu. Dia berharap dia bisa memakai itu. Iya, Ben. Gitu, ya. Coba kepada orang-orang yang tidak setuju, yang komen-komennya tuh kayaknya ih gitu ya. Apa sih yang ingin kamu sampaikan? Nah, Rini? sebenarnya aku tuh tipe orangnya nggak terlalu peduli sama omongan orang. Coba yang tadi ngomong, ih gak pantas banget itu. Kamu mau ngomong apa? Jawab tuh. Dilihat kamera, pasti dia lagi nonton. Kamu ya kan? kayaknya pengen pakai crop top aku. Mau aku paketin. Mau dipaketin ya? Aku dipaketin. Nggak, sebenarnya aku tuh nggak terlalu pikirin komentar haters apa. Tapi yang mikirin tuh kayak tim aku. Manajemen aku yang kayak, ini komentar gini kamu hapusin deh, kayak, oh my god, gue harus banget hapusin. Oh, jadi tim manajemen kamu yang lebih baper ya? Iya, lebih baper. Kalau akunya tuh orangnya lempeng. Akunya lempeng banget. Dianya malah lebih cuek aja. Kenapa kamu bisa cuek begitu? Ya karena aku mikir aku bikin hal yang bagus menurut aku, orang belum tentu suka. Belum tentu benar juga gitu. Jadi apapun yang aku buat pasti ada pro dan kontra. Jadi ya sudahlah. Ya sudahlah. Santai aja. Kalau aku jadi Rini, apa yang membuat aku yakin dengan crop top adalah karena aku perutnya bagus. Ya kan? Kalau aku Rini loh ya, tapi sayangnya aku Fanny. Kita akan membahas lagi saatnya Rini Wulandari kita dudukkan di kursi fitnah. Atau selagi kita tetap di Rupi. No secret. Satu pertanyaan dulu sebelum kita tanya dengan pertanyaan fitnah atau fakta. Kamu tuh sebenarnya inspirasinya ketika tampil dengan crop top itu siapa sih? Atau fans idola kamu di musik R&B itu siapa? Aku suka sama Mariah Carey, terus sama Christina Aguilera, Ashanti, Alicia Keys. Ashanti Nyanang. Tapi kamu nggak sering dibilang katanya ini Agnes Momo wannabe, Ariana Grande wannabe. Nah, sebenarnya kalau album aku yang sekarang, kalau misalnya dibilang mirip Ariana, ya memang ada miripnya karena based on 90s R&B yang mana dulu Mariah Carey yang bawain gitu. Karena kan Ariana Grande sama Mariah Carey memang disama-samain kan. Iya. Jadi kalau sekarang anak-anak sekarang pasti bilangnya Ariana Grande Karena mereka yang taunya lagi- Ariana Grande. Nah, iya. Sebenarnya Mariah Carey, tapi kalau kayak Agnes aku juga nggak tahu di mana miripnya. Menurut kamu kerenan mana kamu sama Agnes? Waduh, ini pertanyaan menjebak ini. Kerenan Ashanti Ashanti. ya. Iya. Ashanti yang di luar negeri apa Yang ini? di luar negeri yang memang Pertanyaan tetap susah ya kan? Oke, kalau gitu berarti itu kan pertanyaan susah. Berarti yang ini nggak terlalu susah ya kan? Oh, Rini Wulandari di sini akan bertanya. Ini merupakan hasil investigasi. Tolong jawab pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya dan juga segamblang-gamblangnya dari hati yang paling dalam. Lugas dan cepat. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Rini, bahwa waktu sekolah dari TK, SD, SMP itu kamu sering berantem sehingga kamu dijuluki Ratu Berantem. Ratu? Bukan Ratu Berantem kali, Ratu Preman mungkin maksudnya. Kamu suka berantem? fakta-fakta ini. Suka berantem? Suka berantem. Emosian anaknya. Oh gitu. Nah kalau berantem tuh kayak gimana kamu? Jadi sebenarnya Kungfu? yang kalau TK teman-teman aku semua cowok. Oh. Jadi aku kayak bos cowok-cowoknya. Yang cewek-cewek kalau nggak nurut sama aku cubitin satu-satu kayak biru-biru. Kalau sampai cowok datang. ngapain? Kalau yang cowok ya nggak ada, diajak berantem aja gitu. Gitu?
Terus sampai SMP sih, sampai SMP. SMP juga kan biasanya masa pertumbuhan kan cewek. Terus baru-baru ini kan Puber. dan datang bulan gitu. Jadi tambah dong ya PMS-nya ya. Terus ya apa? Aku tuh dibilang tonggek lagi kayak Begeng. Bukan, pantatnya tuh kayak tonggek gitu. Kayak gini. Nonggek gitu. Jadi aku jalan, mereka lagi main basket gitu, terus ngata-ngatain itu, kamu marah. terus aku dilempar kena kan, terus aku kayak marah, aku cari orang yang mana. Oke, gue taruh tas dulu. Berantem tuh, kamu menang apa enggak? Menang dong, jadi naruh bangga. Aku naruh tas. Itu aib sekali bagi laki-laki itu ya kan? Terus aku masuk ke kelas dia, aku ada pulpen lumayan keras sih. Terus aku nyamperin kelasnya, mereka udah selesai. Aku gebrak meja, aku bilang ngapain lo lempar-lempar bola ke gue. Terus Bolpennya diapain? bolpennya aku patahin dan bisa. Aku patahin, aku lempar. Aku pikir kamu tusuk-tusuk. Bandel. Kalau sekarang gitu mungkin ya bandel ya kamu bandel. Kalau dulu ngajakin berantem. Lanjut. Fitnah atau fakta ini Wulandari bahwa kamu itu makannya banyak. Bahkan sampai disebut sebagai tong sampah karena kalau ada makanan sisa, itu sisanya kamu makan. Fakta. Berarti dia di dalamnya itu ada naganya banyak ya kan, makannya banyak itu. Karena kecil juga itu kurus-kurus aja, kalau orang biasanya cacingan dia nagaan. Fitnah atau fakta ini Wulandari bahwa kamu hobi banget beli sepatu karena ukuran kaki kamu yang kecil, jadi kamu susah cari ukuran sepatu yang pas. Fakta. Kamu beli di tempat anak-anak apa orang dewasa? Pengennya sih ya. Kalau anak-anak ngejualin heels bisa kayak. Kakek umur berapa? Kakek umur berapa? Ini Ukuran 35. Oh 35. Enak dong kalau ada sale biasanya masih ada tuh. Iya sih, tapi jarang kan. Oh jarang ya. Jadi jarang ada ukuran sepatu yang 35. Jadi ini bikin apa beli? Ini beli, tapi ada beberapa merek yang ada, tapi gak banyak. Oh, oke. Fitnah atau fakta ini Wulandari bahwa kamu paling males kalau ditanya-tanya soal mantan pacar. Fitnah atau fakta? Fakta. Pakai toa, ada toa nggak? Fakta. Kenapa sih? Apa? Gak enak ya putusnya? Bukan, kalau yang berlalu biarlah berlalu. Kita kan move forward ya. Jadi siapa pacar kamu sekarang? Nggak ada. Bohong. Iya bener. Yang benar. Bener. Kenapa nggak ada sih? Nggak apa-apa. Harus apa sih kalau mau jadi pacar kamu tuh harus apa? Harus laki. Itu benar sih, masa Iya, harus laki. Terus harus apa? Harus seiman sih. Oh seiman, oke pasti. Terus Kayak seiman ditekankan. Sering dapat yang nggak seiman ya bu ya? bukan sih, belum. Terus belum lagi ngomongnya, jangan sampai. Terus apa ya? Yang lain sih yang pasti klik sama aku dan keluarga aku. Yang lainnya masih bisa diatur. Ya diatur. Fitnah atau fakta hari ini? Oh kamu sampai saat ini belum juga menikah karena masih trauma setelah gagal menikah beberapa tahun yang lalu. Siapa yang gagal menikah? Kita nggak pernah planning apa-apa sih. Oh nggak pernah ya? Jadi fitnah. Oh jadi waktu dulu mau nikah itu juga itu? Itu kayaknya media aja sih yang media. bikin berita sendiri. Pada waktu itu umurnya masih 20-an kan? Berapa ya? 19 malah. Makanya nggak mungkin. Iya, kan? Ayu Ting Ting aja umur 19. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Tapi kan aku Rini Wulandari gue dari Ting Oh Ting. iya, Angel Karamay juga lu. Nggak apa-apa ya. Oh jadi kalau mau rencananya nikah umur berapa? Kalau ada dibayang-bayang lu? Kalau dulu sih pengennya umur 25, sekarang udah 25 tapi single gimana dong? Jadi ya udah lewat ya. Lewat lah ntar aja. Tepuk tangan buat Rini Wulandari. Oke, ya. Nah, sekarang saatnya kita akan menunjukkan kepada Rini. Kita minta kamu tuh ya mendeskripsikan perasaan kamu kalau melihat sosok yang akan kita tampilkan di foto berikut ini. Dan inilah foto yang pertama. Apa? 3 kata mewakili kalau kamu lihat ini apa? I forgive you. I forgive you. Foto selanjutnya. Oh. Apa ini? Ya? Ini siapa lagi? Ini Pandu itu siapa? Pacarnya juga ya? Mantannya? Ini perasaan nggak ada bahas-bahas ini, kenapa dibahas-bahas sih? Ini siapanya sih? Bingung deh. Ini mantan juga? Apa pacar kamu sekarang? Enggak, bukan. Ini apa ya, 3 kata. Oh, oke deh. Oke deh. Kalau foto yang berikut ini.
Oh ini nggak bisa 3 kata, ini panjang banget. Oke, jadi ini tahun lalu ya. Apa ini ayat tahun lalu? Ini adalah ayahnya Rini Wulandari di bulan Agustus tahun 2014 meninggal dunia, dan pada saat kejadian itu Rini sedang tur ke sama Mas Alam juga nih. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu lagi jauh gitu, menerima kabar yang pastinya buat setiap orang pasti itu sangat menyedihkan sekali. Pasti sih, coba aku kan paling kecil ya, jadi papaku tuh selalu kayak manjain aku, terus dia tuh selalu kayak, aduh aku males nih kalau udah ngomongin sama mama. Yang pasti sih itu tahun lalu adalah masa-masa terberat aku yang ibaratnya aku harus tur, tapi aku harus menghibur orang, tapi aku yang butuh dihibur sebenarnya karena aku baru kehilangan itu. Cuma di situ aku ngerasa turning point aku untuk apapun yang kita punya sekarang ini ya semuanya itu memang titipan dari Allah gitu kan. Dan banyak orang yang ngerasa enggak ini bisa dan aku kelihatan kuat, but deep inside my heart it's broken gitu. Jadi kayak cuma aku di situ ngerasa aku jadi jauh lebih dewasa, dan yang aku pikirin sekarang ya kerja buat nyenengin mamaku. Aku nggak terlalu mikirin cowok apa gimana, karena menurut aku one day aku ketemu cowok ya aku mau sosok cowok yang bisa bener-bener gantiin sosok papa aku, karena aku udah kehilangan papa, kayak kehilangan pacar atau apa tuh nggak ada bandingannya dengan kehilangan orang tua, apalagi papa gitu. Apalagi aku kan cewek dan aku belum menikah. Di saat aku menikah kan aku butuh wali, yaitu papa aku gitu. Jadi ya untuk describe papa ya apa ya, he's my hero. He's your hero. Seberapa pentingnya kemudian kamu mengatakan bahwa sekarang berarti yang terpenting buat kamu adalah membahagiakan mama? Kenapa itu menjadi penting sekali buat kamu? Ya karena kan apa ya, kalau misalnya dulu aku mikirnya aku membahagiakan mama dan papa gitu. Kalau sekarang papa udah nggak ada, yang jelas aku pengen ngebahagiain mama. Kakak-kakakku udah nikah semua kan, jadi yang butuh ekstra perhatian kan mama gitu. Apa yang menurut kamu bisa membahagiakan mama? Yang bisa membahagiakan mama kalau menurut aku ngelihat aku happy, ngelihat aku sukses, ngelihat anak-anaknya semua akur. Dan alhamdulillah sekarang juga aku di manajemen yang kakakku sendiri manajernya, terus band aku juga abangku yang drummernya, jadi ibaratnya kita kerja sama satu tim gitu. Dan ya aku itu membuat, menurut kamu itu akan membahagiakan mama ketika melihat anak-anaknya bisa terus bersama, saling nguatin satu sama lain. Dan ya one day kalau misalnya aku menikah mungkin itu akan melengkapi kebahagiaan mama juga. Oke, kita akan lihat ada tayangan mengenai mamanya Rini Wulandari berikut ini. Halo Rin, Assalamualaikum. Mami nanti di Bandung ya Rin. Mama gak bisa dampingin Rini ya. Tapi Mama tetap berdoa terus, mudah-mudahan karir Rini sukses ya Rin. Sehat-sehat ya Rin. Jangan lupa sholat. Itu yang membuat kita karir kita lebih maju lagi Rin ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Rini, kalau kamu mengungkapkan perasaan sayang ke mama, seperti apa sih? Boleh lihat kamera. Sekarang mama pasti lagi nonton. Yang pasti sih nggak bakal lupa sama apa yang udah mama buat. Kayak Nini ngerasa kurang terus untuk bisa ngebahagiain mama, kayak nggak cukup. Cuma mungkin kalau orang tua kan selalu mikirnya udah cukup bahagia, tapi kalau sebagai anak kayak seberapa besar yang aku buat ke mama nggak cukup untuk ngegantiin apa yang udah mama buat ke aku, dari mulai ngelahirin sampai ngegedein sampai bisa bikin aku sampai sekarang ya dengan cinta tanpa syarat. Itu ya semuanya karena mama. Jadi apapun yang bikin mama happy pasti aku akan usahain 110% ya. 110%. Apa rencana terdekat yang akan kamu lakukan, dan itu juga dalam rangka untuk membahagiakan mama? Apa ya, yang jelas semenjak papa meninggal kita semuanya nggak pernah biarin mama untuk sendirian di rumah sih, karena mama pasti akan keinget terus gitu. Kayak
kalau misalnya aku lagi sibuk kerjanya di Jakarta, pasti mama di Bandung tempat kakakku. Kalau misalnya mama kangen sama cucunya di Medan, mama balik ke Medan. Dan itu juga untuk bolak-balik Jakarta Medan ini kita selalu temenin. Mama nggak boleh sendirian gitu. Kalau kita nggak bisa, pasti ada kakaknya mama atau abangnya mama gitu. Pokoknya harus ditemenin. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan dong. Iya, karena orang tua itu segala-galanya ya, luar biasa. Berbahagialah yang masih punya orang tua yang komplit, lengkap. Apalagi mungkin yang masih sibuk kerja. Jangan lupa, kesibukan jangan sampai membuat Anda lupa untuk say hi. Hai mamiku, papaku. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Tina Tunita. Dengan figur fisiknya yang bermetamorfosa, Tina sempat tampil sebagai cover sebuah majalah dewasa dengan busana minim. Tina juga pernah mencoba peruntungan membentuk girl band bernama Tina with the Girls. Artis yang pernah bermasalah dengan eating disorder ini sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah pria, diantaranya Rafael Tan, Edric Chandra. Namun hanya Rafael Tan yang diakui Tina sebagai pacar, sementara Edric hanya sebatas teman dekat di lokasi syuting. Kini Tina dikabarkan dekat dengan Rio de Rios, seorang vokalis band. Rio yang beberapa waktu lalu pernah datang ke Rumpi untuk menyatakan perasaannya kepada Mas Ayu Clara, ternyata cukup cepat berpaling hati. Tina dan Rio mengaku telah dekat sekitar 3 tahun, tapi belum berani untuk terbuka mengenai kedekatan mereka di hadapan publik. Apakah hal itu karena Tina menjalani hubungan secara backstreet? Lalu bagaimana cara Rio mendapatkan restu ibunda Tina? Apa maksud dibalik jalan-jalan dan makan malam di pesawat yang diberikan Rio? Saksikan penuturannya hanya di Rumpi No Secret. Kenapa pada ketawa? Kenapa mantan gue pada ketawa? Mantannya ada berapa sih, Bu? Enggak. Oke, kita langsung tanya. Maksudnya laki habis? Habis lakinya maksudnya? Padahal aku belum nanya loh, dia udah ngomong. Habisnya pada ketawa nih terus. Ya udah, biar mereka serius, sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Seperti biasanya, pertanyaan saya akan pertanyaan yang akan saya bacakan dengan muka saya yang nggak asik dan nggak santai ini. Tolong jawab dengan santai aja. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Tina, bahwa kamu itu waktu pacaran sama Rafael Tan itu sebenarnya kalian dijodohkan oleh orang tua. Fitnah atau fakta? Fitnah bohong ya? Fitnah. Fitnah. Lo jadi nggak Fakta bener kan? Iya. Fitnah bohong. Iya. Fitnah berarti. Jadi kamu maunya sendiri kamu kan? Ya enggak juga. Bukan, gue kan ngeri tuh kalau duduk sini. Panas banget sih. Jadi emang maunya kamu? Enggak ya gitu temen kok. Katanya pacaran 6 bulan. Hah? 6 bulan pacaran. Setelah 6 bulan baru ngomong. Udah putus baru ngomong kalau pernah pacaran. Enggak, temen doang waktu itu karena kan boy band. Kamu? Girl band, ya kan? Oh jadi settingan pacarannya? Enggak sering sepanggung gitu terus? ya. Ya ngobrol jalan gitu-gitu aja. Oh, nggak pernah jadian? Nggak pernah ditembak? Ya udahan ini kan gitu. Udah. udah pernah ditembak? Enggak, maksudnya udah lewat udah lama banget itu. Kalau begitu jawab pertanyaan yang berikut. Fitnah atau fakta? Kalau kamu itu sebetulnya pernah cinlok dengan Edric Chandra. Tuh kan pada ketawa semua. Kenapa pada ketawa? Sama-sama lincahnya kalau sama Edric ya. Pernah cinlok sama Edric? Nggak tahu. Emang harus jawab banget. Iya jawab fitnah atau fakta kamu cinlok. Cinloknya fitnah atau fakta? Fit. Nggak tahu. Pernah cinta nggak sama Edric? Fitnah aja deh. Ya temen juga gitu deket Oh aja. fitnah aja deh, berarti sebenarnya fakta. Cuman nggak yakin, jadi fitnah aja deh gitu ya kan? Gitu. Suka-suka aja. Ini jawabnya bingung. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu itu mati-matian menguruskan badan kamu karena pengen cantik seperti artis Korea. Fakta, itu fakta. Itu fakta. Fakta. Oke. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu sebenarnya masih ragu dengan Rio de Rios, laki-laki yang waktu itu menraktir kamu makan di mengajak kamu jalan-jalan ke pantai itu karena dia banyak mendekati wanita-wanita lain.
Fitnah atau fakta? Bingung deh. Maksudnya pertanyaan Kamu masih ragu. panjang nih. Kamu masih ragu dengan Rio De Rios. Rio, kamu masih ragu dengan Rio De Rios? Ya nggak tahu ya. Hah? Tunggu, gue pikir dulu nih, ntar pasti diputer-puter sama dia. Ntar lo, maksudnya kan ragu. Kamu masih ragu sama dia? Gimana ya? Fitnah atau fakta? Jadi kamu yakin? Nggak tahu juga tuh gitu tuh. Masih ragu, berarti kan masih ragu-ragu gitu ya. Antara, Oh enggak, berarti udah yakin ya? aduh nggak tahu. Apa gitu? Duduk. Itu main Apa dong? Udah jadian belum sih sama Rio De Rios? Hah? Udah jadian. Mau tahu aja deh dia. Aduh. Oh, apa sih yang membuat kamu dekat sama Rio De Rios tuh apanya gitu? Ya kan namanya kita kalau cewek sama cowok masih sama-sama single kan ya. Single. Kamu untuk aku, namun semua apa mungkin dengan kita yang berbeda. Tepuk tangan buat Rio. Tunggu dulu, Rio. Apa? Kamu nyanyi lagu apa tadi tuh? Lagunya Marcel? Itu waktu itu kamu datang ke sini juga bukannya nyanyi lagu itu? Enggak. Oh lagu apa waktu itu kamu Lagu nyanyi? sendiri dong. Oh lagu sendiri. Sekarang lagunya Marsha. Kenapa nggak bawain lagu sendiri? Karena wah songong. Enggak, karena Waktu bawain lagu sendiri ternyata hasilnya itu ya. enggak, karena lagu ini emang kisah kita banget. Oh gitu. Gimana liriknya gimana tadi? Apa gimana? Udah bukan zamannya ibu lagunya. Tepuk tangan dulu dong. Kita suruh duduk ya di kursi. Silakan duduk di sana silakan. Rio sama Tina. Bisa. Di situ. Kamu mendingan duduk di sini aja terus. Berdua duduk di kursi pada. Silakan. Bergabung bersama Rini. Kasihan Rini sendirian di sini. Aku merasakan kamu ikut merasakan getaran agak gimana gitu di antara mereka berdua ya nggak sih? Rasa. Ya. Matanya. Rio udah jadian belum sih sama Tina? Kepo ya? Jangan tanya ke Tina dong, karena aku tanya kamu. Ya, Masih teman. masih teman. Kenal Ya, di mana sih teman kenalnya? deh, teman. Kenalnya di mana? Kenalnya di mana? Karena kita kan sama-sama. Ya karena kita kan sama-sama di bidang musik kan, sama di musik. Jadi ketemunya waktu itu pas kita satu panggung bareng. Oh, satu panggung bareng. Oh gitu. Jadi udah lama, emang udah 3 tahun yang lalu. Terus sekarang kan kayak pergi bareng. Ini ada ini nih ya. Ini di mana sih nih? Ini di mana sih? Ancol. Gila. Oh iya, karena dekat rumahnya Tina ya. Ancol. Ancol Pantai Dakapuk. Nah, ini di mana kalau yang ini? Kalau yang ini? Ini di mana, Rio? Ini di pesawat dong. Pesawat apa? Hah? Kok ada meja makannya pesawatnya? Pesawat ngapung. Pesawat tapi ngapung. Oh, enggak, bener. Enggak, ini makan di sini-sini aja. Di sini. Cuma kebetulan pas kemarin lagi makan, lagi itu aja iseng aja terus pada ini rempong. Iseng pada rempong. Ini jadi di kapal atau di restoran yang menyerupai kapal? Restoran yang menyerupai Oh, pesawat. ada yang kayak begitu. Ada dong. Oh, luar biasa. Ini katanya beritanya katanya kamu yang masak gitu. Emang benar? Oh iya. Kamu yang punya restorannya? Enggak. Jadi ini promo restoran apa sebenarnya? Enggak. Jadi waktu itu iseng karena dia waktu itu ngambek sama aku. Oh, Kak dia ngambek. Ngambek. Padahal temenan ya. Ya gitulah. Ya waktu itu dia ngambek, Terus? cuman berhubung aku mau ngasih apa ya biar nggak ngambek. Akhirnya dikasih berhubung dia suka makan nih, ya kan? Oh iya, Ya dia suka kan? makan. Hobinya makan. Oke. Akhirnya aku coba lah bikin makanan. Gitu. Rio, aku hobinya berlian. Aku ngambek. Ini. Dimasakin berlian gitu ya? Kita akan Dimasakin lihat berlian. apakah aku akan diberikan berlian oleh Rio. Setelah berikut ini jangan kemana-mana tetap di